Makan kurma hati-hati, kucing nggak perlu gitu. Biasanya juga nggak doyan juga sih. Gitu. Pisahin dulu sebelum jadi rendang kali ya. Itu kan lebih baik seperti itu. Kalau rendang udah terus sembang. Hai Tantares, kesehatan anabul itu bukan cuma soal perawatan luar, tapi juga nutrisi yang tepat. Seringkali kita fokus kasih makanan, tapi apakah nutrisi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka? Makanan yang kurang tepat bisa berdampak ke kesehatan anabul, mulai dari bulu rontok, masalah pencernaan, hingga obesitas. Nah, supaya anabul tetap sehat dan bugar, kita harus memahami nih cara memilih nutrisi yang tepat. Bersama saya Nadia, di video kali ini kita bakal ngobrol seru seputar nutrisi anabul bareng Dr. Anggun. Let's go! Halo Dr. Anggun. Hai. Thank you loh udah dateng ke sini. Kalau boleh tahu nih dok, di sahur sama berbuka. Sahur sama berbuka beda nggak? Beda. Anabul juga ikutan nggak nih dok? Ikutan sahur sama ikutan berbuka? Mungkin nyemil dikit-dikit Nyemil aja dikit-dikit. ya. Cuma makan mereka tetap ada jamnya sih. Perubahan jam makan selama Ramadan itu berdampak nggak sih dok untuk anjing dan kucing? Tentu aja berdampak kalau perubahan jam makan saat Ramadan. Nggak di Ramadan juga perubahan jam makan itu cukup berdampak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nih, jangan gara-gara kita puasa gitu, mereka juga ikutan puasa gitu ya. Jadi ada apalagi kucing yang masih di bawah 6 bulan itu masih sensitif sekali pencernaannya gitu. Jadi jam makan itu juga sangat berpengaruh untuk pencernaan. Dampaknya biasa mereka kan kita udah punya biologis jam biologis ya, tubuh udah tahu kapan si asam lambung itu naik karena di jam-jam itu biasa mencerna makanan. Kalau kita ganti jamnya secara tiba-tiba mereka kaget gitu. Jadi yang ada nanti asam lambungnya naik, kumat, muntah, mual sampai masalah pencernaan. Kadang sembelit juga karena nggak di jam makan yang tepat. Gitu. Berarti anabul juga bisa sakit mah juga ya dok ya? Bisa, banyak, terutama anjing-anjing nih yang relate, yang punya anjing poodle sama anjing maltese gitu, mungkin anjing-anjing ras kecil yang makannya picky eater gitu kan, anjing suka muntah kuning gitu ya. Seringkali di pagi hari itu tanda-tanda anjing yang kena mah juga. Penting banget nih untuk kita tahu warna kuning dalam muntahan itu berarti yang sakit mah ya? Iya betul, biasanya asam lambung yang keluar. Terus dok, kalau nutrisi utama untuk anabul itu sendiri seperti apa nih? Kalau nutrisi utama anabul itu ada beberapa komponen ya Nadia. Yang pertama tentu itu adalah protein. Mostly anjing dan kucing itu kebutuhan utamanya adalah protein. Lalu ada karbohidrat, lemak gitu, sama serat, sama vitamin dan mineral. Tapi kalau untuk kucing itu mereka nggak perlu karbohidrat gitu, nggak perlu nasi, nggak perlu ubi, nggak perlu kentang gitu ya, karena mereka adalah carnivore obligate, artinya mereka bisa mengolah energi murni dari protein hewani saja. Serat masih perlu gitu, tapi dalam jumlah yang sedikit aja. Jadi ingat nih dok, banyak yang bilang tempe bisa buat kucing. Nah kalau seperti itu gimana nih? Itu mitos-mitosnya kayak banyak deh. Iya, mitosnya banyak. Sebenarnya bukan, dia tidak secara langsung toksin yang makan tempe terus keracunan seperti apa, enggak gitu. Cuma nggak bisa diolah juga dari di dalam tubuhnya kucing gitu, akan dibuang lewat feses juga. Jadi kayak pengisi aja. Namun kalau lama-kelamaan gitu diberikan tempe secara rutin karena mereka nggak bisa mengolahnya, jadi kronik, jadi ada masalah pencernaan lambat laun gitu. Kalau serat masih boleh, kayak misalnya serat dari pumpkin gitu, labu kuning gitu, yang kita ambil seratnya itu masih boleh gitu untuk kucing. Kita kan dalam bulan Ramadan juga nih, kadang kayak suka iseng nggak sih kalau lagi berbuka yang manis-manis, ini apa kasih. Nah sebetulnya itu boleh nggak dok sebetulnya? Iya, tergantung nih ya apa dulu yang dikasih gitu. Jangan semua yang kita makan dikasihkan Nadia. Kayak es buah deh. Es buah kadang ada buahnya nih. Nih kucing saya butuh serat dibuah. Kayak kasih nih. Itu boleh nggak dok? Kalau kucing nggak perlu. Kalau anjing mungkin masih bisa ya makan buah-buahan, sayur-sayuran. Yang paling banyak itu kan Ramadan. Puasa kurma gitu ya, makan kurma hati-hati. Kucing nggak perlu gitu, biasanya juga nggak doyan juga sih gitu. Anjing masih boleh sebetulnya, cuma hati-hati karena dia kadar gulanya itu tinggi banget ya gitu. Jadi hati-hati dalam kuantiti yang sedikit, terus bijinya juga harus dipisahin dulu gitu.
Terus apa lagi nih? Takjil buka Takjil puasa. apa lagi nih? Gorengan. Risoles. Iya. Tempe goreng. Iya, gitu gorengan gitu kan kayaknya nggak afdol ya kalau Iya. buka puasa nggak ada gorengan. Itu juga harus dihindari gitu. Kucing tentu nggak boleh goreng-gorengan gitu. Kalau anjing kayak kita sih makan gorengan ya harus dihindari. Mereka kan size-nya lebih small, apalagi anjing-anjing kecil gitu. Jadi kayak yang sedikit aja dikasih sebenarnya kuantitinya banyak untuk mereka. Gorengan bikin apa sih gitu? Bikin kan kadar lemak jahatnya kan tinggi, jadi memicu gangguan saluran pencernaan, utamanya tentu sama pankreatitis, jadi radang di pankreasnya. Kita aja kalau kebanyakan makan gorengan sakit nggak sih? Apalagi yang mereka yang kecil-kecil ini gitu. Tenggorokan ya. Terus juga kalau udah gorengan kadang suka ada bahan-bahan yang kita nggak tahu nih, kayak misalnya kebanyakan bawang atau kebanyakan tahu tempenya kita nggak tahu, apalagi di gorengan yang kayak risoles seperti itu. Nah, sebetulnya apa aja sih yang nggak boleh buat di anjing sama kucing ini? Yang toksiknya gitu. Yang toksik di anjing sama kucing tentu kalau di takjil yang sering kan pengen manis-manis gitu ya, coklat tentu aja nggak boleh. Terus kismis, anggur itu kan nggak boleh banget. Lalu mungkin es teh manis tuh sering kan? Es teh manis seger gitu. Terus iseng dikasihin nih. Kalau anjing kadang apa aja mau sih Nadia, jadi harus hati-hati gitu. Kafein gitu kan juga nggak boleh untuk anjing, kucing gitu. Kayak makanan bersantan itu juga nggak boleh. Makanan berbumbu gitu yang kayak akan rempah-rempah gitu. Kalau rendangnya dimut dulu dok, kayak rendang nih kan biasanya suka kayak gini nih, rendang dimut dulu terus baru kasih anabul kita. Itu gimana nih dok? Itu kalau rendang yang belum meresap kali ya, yang masih daging aja, rebusan daging itu nggak apa-apa. Mungkin ini ya untuk ngatasinnya itu pisahin dulu sebelum jadi rendang kali ya. Itu kan lebih baik seperti itu ya. Kalau rendang udah meresap banget ya, kayak rendang yang enak kan udah empuk sampai dalam-dalamnya gitu. Jadi baiknya jangan. Paling sama apa ya? Coklat, kismis, anggur, bawang-bawangan gitu. Bukannya nggak boleh makan ayam, enggak. Bukan nggak boleh makan sapi, nggak boleh makan ikan, itu enggak. Kucing, anjing boleh, itu protein hewani yang bagus. Cuma jangan yang dikasih bumbu yang campuran yang kita harus liatin satu-satu gitu. Better mungkin disiapin dulu. Kita makan opor ayam, gitu kan? Kucingnya juga dibuat tapi versi untuk dia. Yang nggak ada mengandung bahan-bahan yang toksik tadi ya. Ya betul, kayak garam-garam terlalu tinggi kan juga nggak boleh. Kucing anjing bisa darah tinggi juga loh Nadia. Wah, hipertensi, jadi hati-hati. Manusia bisa, anabul pun bisa. Sakit jantung itu juga sering. Gitu. Itu gara-gara makanan-makanan tersebut kali ya dok salah ya? satunya gitu, yang tinggi kolesterol, bersantan gitu. Selain gangguan pencernaan, lambat laun karena kan penyakit-penyakit yang demikian itu kan nggak build up dalam satu hari ya gitu. Jadi kebiasaan juga harus kurangin lah, dibiasakan ya gitu. Banyak juga ya maksudnya yang harus diperhatikan nih. Kalau misalnya puasa nih dok dalam dunia medis itu seperti apa ya? Kalau puasa medis itu ada emang Nadia. Jadi ada beberapa kondisi yang mengharuskan hewan itu puasa. Namun perlu diingat kalau kucing itu nggak boleh puasa lebih dari 12 jam sehari, 12 sampai 24 jam. Seharian penuh itu dia nggak boleh. Kenapa tuh dok? Nanti dia memecah si lemak yang ada di hati. Jadi jadi hepatik lipidosis biasanya agak kuning gitu. Itu cukup berbahaya. Jadi harus makan. Puasa nggak boleh lama-lama kalau kucing gitu. Kalau puasa medis di kucing paling sering diperuntukkan untuk misalnya operasi gitu. Ya persiapan operasi, baik operasi apapun ya, steril gitu, operasi tumor, operasi biometra misalnya atau operasi apa aja itu yang membutuhkan obat bius anestesi general anestesi itu membutuhkan puasa gitu. Terus yang kedua juga pada kondisi-kondisi yang perlu mungkin untuk diagnostik penunjang, misalnya kita mau ngecek USG gitu ya, USG untuk saluran pencernaan gitu, atau USG untuk bagian perut gitu. Kita mau ngelihat organ-organnya, kalau penuh dengan makanan kadang nggak kelihatan dengan jadi bikin bingung juga ya dok ya. Bener.
Mostly itu sih ya, Hmm. pada kondisi medis yang diperlukan untuk puasa gitu. Atau misalnya abis muntah, Pak, ada gangguan pencernaan nih, abis muntah banget gitu. Biasanya kita puasakan cuma nggak panjang, 2-3 jam gitu, supaya untuk ngurangin efek mualnya dulu, lambungnya siap, dan kontrol makannya sedikit-sedikit tapi sering. Ada satu lagi yang puasa, lebih bukan puasa sih jatuhnya, kayak kontrol jam makan aja. Iya, kontrol jam makan. Kayak kalau di orang intermittent fasting gitu buat ya. diet. Benar, buat diet di anjing terutama gitu. Anjing-anjing yang makannya apa aja, apalagi udah steril biasanya kan cukup naiknya cukup banyak. Terus resiko obesitasnya juga kemana-mana daripada banyak penyakit, kita harus dietin, jadi ada intermittent fasting atau ada jam makan yang ditentukan gitu. Pada pasien diabetes itu juga kadang ada dibatasi jam makannya gitu. Menarik juga nih. Kalau misalnya kayak tadi kan kondisi tertentunya ke kucing, untuk puasanya ke anjing juga sama, Dok? Kalau ke anjing dia bisa lebih longer, lebih panjang sih Nadia. Nggak 12 jam doang ya? Lebih fleksibel. Cuma juga harus hati-hati. Yang terutama kalau puasa nggak boleh dehidrasi. Jadi asupan cairan harus diperhatikan. Kalau manusia berpuasa itu kan kita sahur, minum banyak gitu kan. Terus nanti buka kita minum banyak lagi sepanjang sampai mau sahur. Kalau hewan intermittent fasting, jadi airnya nggak boleh dibatasi gitu. Apalagi kalau kucing ya. Kucing itu kan agak minumnya tuh sedikit gitu. Memang secara naturalnya mereka di alam itu makannya kan hewan-hewan buruan gitu, serangga kecil, terus hewan-hewan kecil, burung gitu. Jadi sumber makanan mereka itu sudah banyak mengandung air. Tapi kalau kucing yang sudah didomestikasi, jadi udah kita pelihara di rumah, kita mengganti makanannya jadi dry food. Jadi natural alamiahnya mereka memang nggak banyak minum. Nah karena itu biasanya minumnya pada kurang. Jadi harus banyak pintar-pintar mengakali. Wah gitu. Jadi punya pertanyaan ya Dok. Anabul aku kan ukurannya sedang nih. Nah ukuran sedang sama ukuran kecil pasti beda nih minumnya. Biar tahu kita, si anabul yang A ini minumnya sekian, anabul B ini sekian, itu dari mana Dok? Biasanya kebutuhan harian itu, ini rata-rata umumnya ya, tidak pada case tertentu gitu ya. Itu sekitar 50 sampai 60 mili per kilogram per berat kilogram. Yes. Kalau anjing 1 kilo ya berarti minimal cairan yang masuk itu 60 mili. Dengan catatan nggak ada misalnya kayak muntah atau sedang diare atau nggak ada sakit ginjal gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau anjingnya 30 kilo berarti tinggal dikali 50 aja. Gitu. Oh gitu, cara ngitungnya itu penting juga tuh. Kadang kita bingung Dok, kayak ini anabul aku cukup nggak diminumnya? Iya. Kadang kan kita cuma taruh aja gitu, nggak kita hitung kan. Infonya penting banget nih ya guys. Ingat, dicatat-catetin nih yang tadi Dokter Anggun ngomongin apa aja. Lalu Dok, ada nggak tips untuk sehat nih selama bulan puasa? Orangnya apa? Anabulnya. Kalau orangnya nggak tahu ya guys ya, tanyanya jangan ke saya gitu. Kalau anabulnya sebenarnya kan yang puasa orangnya ya, jadi jangan sampai mereka ikut ke bawah aja. Jangan sampai ikut ke bawah ke kita puasa, mereka juga harus puasa. Kan mereka nggak diwajibkan untuk puasa ya. Jadi tetap kasih makan, ada jam makan seperti sebelum puasa gitu. Misalnya makan 2 kali sehari, berikan di jam yang sama seperti sebelumnya. Asupan air juga jangan sampai kurang gitu. Lalu kalau misalnya mereka ikut ikut sahur gitu kan, pas orang-orang bangun sahur, ikut sahur, boleh dikasih mungkin sedikit aja ya. Untuk ngasih mereka kayak ikut bareng-bareng ikut gitu aja kan. Iya, cuma tetap jam makannya nggak boleh dilewatin gitu. Itu sarannya sih gitu. Terus selama puasa kan yang punya itu kita mager ya, lemes gitu. Apalagi udah jam 12, jam 2 gitu kan, lagi mager-magernya. Jangan sampai si kucing, anjing di rumah itu juga ikut jadi skip exercise-nya gitu. Kalau misalnya kita lemes banget gitu, ngajakin main, mungkin kayak dikasih mainan yang bisa
otomatis Oh, gitu. iya. Jadi mereka tetap ada aktivitas fisik gitu. Terus itu tadi jangan berbagi makanan baik sahur sama buka puasa yang Itu emang penting nggak boleh kayaknya. ya gitu. Sayang boleh, tapi kita juga harus pintar ya Pepe. Jangan sampai kita puasa, kita sehat, tapi anabol kita malah keracunan. Iya, gitu sih Oke. Nadia. Jangan lupa mungkin visit dokter hewan Iya. kalau ada keluhan misalnya, atau ada yang nggak yakin habis dikasih rendang kok jadi lesu misalnya gitu kan. Jangan-jangan yang dimakan lengkuas gitu Ongkosnya. kan. Gitu sih. Atau dia kepedesan. Iya. Gitu. Jadi penasaran dok, kalau anjing atau kucing kepedesan gitu harus diapain? Langsung dibawa ke dokter hewan kah, atau kita bersihin mulutnya kah? Iya, Gitu? paling diseka kayak diminumin air gitu ya, di banyak minum air terus dilihat ada muntah atau diare atau enggak. Oke. Gitu. Wah, udah ngomong bahas makanan-makanan takjil-takjil nih. Ada ini nggak dok, kayak saran nih, kayak anabol aku makannya seperti apa? Tadi kan ada komposisi-komposisi tertentu kan. Ada sedikit resep gak nih untuk anabol-anabol kita nih? Resep anjing sama kucing tentu beda. Kalau anjing itu mungkin dia butuh sekitar 40-50% dari komposisi makanannya itu protein, 30-40%-nya itu karbohidrat, sisanya itu lemak, vitamin, dan mineral gitu. Mungkin kalau resep untuk anjing tuh, kalau kita mau bikin misalnya kayak beef stew gitu ya, mereka juga boleh dibikinin Nadia. Jadi kayak beefnya gitu, ada pumpkin dicampur 100 gram beef gitu kan, pisahin yang nggak banyak lemaknya, terus kita rebus, nggak usah dipakein bumbu-bumbu, nanti kita kukus si labu kuning, labu kuning itu mungkin 50 gram gitu, 50 gram labu kuning sama nasi merah 30 gram itu juga masih boleh untuk anjing. Atau kalau nggak makan nasi berarti kayak kasih quinoa gitu, oats itu boleh. Apalagi anjing yang sakit kayak sakit jantung gitu, itu kan cukup bagus. Itu dimasak jadi satu, di akhir mungkin ditambahin kayak minyak ikan gitu. Jadi ada suplemen-suplemen tambahannya. Ya, itu kan lebih kayaknya mereka juga seneng ya makannya. Kalau buat kucing mungkin resepnya kayak mereka komposisinya itu beda. Kalau kucing 80-90%-nya itu protein hewani, 10%-nya itu fat gitu, sama serat. Fat sama serat. Seratnya apa aja tuh untuk kalau anabol kucing? Iya, kalau anabol kucing kayak pumpkin, labu gitu masih boleh dari kita ngambil seratnya dari situ gitu. Mungkin bisa dibikinin kayak ayam gitu, rebusin ayam, terus dikasih liver, hati ayam gitu ya. Mungkin komposisinya livernya 30 gram misalnya, ayamnya 70 gram, terus dikasih labu sedikit gitu, dimasak jadi satu, kasih ke kucing. Selain labu dok, wortel, lobak gitu boleh nggak? Nggak terlalu banyak dipakai sih sebetulnya. Lobak masih oke gitu, wortel juga masih bisa, cuma kuantitinya sedikit gitu. Yang berserat tinggi boleh, tapi cek dulu ya itu oke nggak untuk kucing. Gitu. Kembali lagi harus dicek lagi itu oke nggak untuk kucing, apa itu yang berbahaya kah atau yang enggak. Jadi mungkin resep-resepnya sih sederhana kayak gitu. Mungkin kalau ada nih yang ada kondisi tertentu, misalnya sakit jantung gitu kan, sakit ginjal gitu, atau yang diet obesitas ya gitu, itu juga harus ada yang kita kayak orang lah ya, kayak di ala dietnya ya. Benar ada hal-hal, ada makanan tertentu yang nggak boleh gitu. Misalnya kalau pada sakit ginjal, makanan yang tinggi fosfor itu nggak boleh gitu. Kalau kaliumnya kan biasa sakit ginjal kaliumnya turun, makanan yang banyak kalium itu boleh dikasih pisang, yogurt gitu boleh ditambahin gitu. Paling yang nggak boleh tambahin itu kayak bumbu-bumbunya aja kali ya dok, Iya, kayak betul. garam, gula, micin itu nggak boleh kayaknya ya. Hampa ya Kalau kita hampa, bagi mereka jangan. Terus paling susu kadang suka banyak ditanyain ya, susu boleh nggak sih gitu. Source nutrisi atau si kalsium itu bisa dari makanan aja gitu. Kadang susu kucing atau anjing itu
ini dia banyak yang intoleran terhadap laktosa. Jadi kalau diberikan susu yang tinggi laktos gitu, susu sapi segar misalnya, mereka malah diare-diare. Jadi kalau memang mau dikasih susu, itu berarti susu yang khusus untuk hewan. Oh, yang kayak banyak dijual itu bukan dok, kayak susu kambing kayak gitu tuh berarti boleh? Iya, itu masih boleh low lactose, tapi dites dulu kuantitinya sedikit. Tapi menurut saya kita bisa dapat good source of kalsium gitu ya dari hal-hal yang lain, nggak hanya dari susu yang belum tentu oke untuk anjing dan kucing kita. Kalau tambahin di makanan kayak cangkang telur, serbuk cangkang telur kan sekarang banyak dijual, itu juga oke diserbukin, itu source of kalsium yang bagus juga gitu. Oh, ngomong-ngomong kalsium, jadi inget tulang dok. Tulang sebetulnya itu boleh apa enggak nih untuk anabol? Kalau tulang kayak bubuk tulangnya atau kaldunya gitu boleh banget. Tapi kalau tulang utuhnya jangan. Gitu. Kalau tulang kita kasih ke anjing gitu, resikonya lebih besar Nadia daripada kayak benefit yang akan kita dapat ya. Ketulangan tuh saya operasi berapa kali nyangkut gitu dok? Nyangkut. Satunya juga ya? Nyangkut di leher. Terus nyangkut, nggak bisa keluar dari lambung, itu juga banyak. Jadi harus hati-hati. Itu nggak memungkinkan anabol kucing atau anjing besar, anjing kecil juga kan dok nyangkutnya? Enggak sih, memang potensi anjing kecil lebih tinggi ya. Cuma anjing besar nggak menutup kemungkinan, misalnya si tulangnya tajam gitu kan, terus nyangkut, nusuk ke tenggorokan gitu kan, itu juga bisa nyangkut. Oh, satu lagi saya hampir lupa tadi, untuk kucing itu ada satu nutrisi yang dibutuhkan, nggak bisa digantikan, itu taurin. Mereka butuh taurin. Apa itu taurin? Taurin itu vitamin yang memang harus ada di kucing untuk kesehatan mata dan jantung mereka. Source of taurin itu hanya ada di daging yang belum diolah. Dan kucing itu nggak bisa dapat sih kalau kita makan dry food dan lain-lain gitu, mereka harus tambahkan taurin. Jadi kita kalau untuk kucing harus ditambahkan si taurin itu sendiri, vitamin gitu boleh, supaya mereka nggak lack of taurin, jadi masalah jantung sama masalah di mata. Oh, penting juga tuh ya, harus dicatat. Kalau kayak gitu berarti sebetulnya lebih bagus kita beli dry food kah, wet food, wet food atau kayak raw food gitu sih dok, atau kita bikin sendiri nih tapi kita masak gitu, home cooking, homemade gitu ya. Kalau ditanya yang bagus yang mana, itu ada plus minusnya masing-masing sih Nadia. Kalau dry food mungkin dia sudah padat nutrisi gitu kan, udah padat nutrisi, terus nggak repot gitu kan, lag-nya cuma satu, dia nggak ada kayak airnya gitu ya, nggak ada si kandungan airnya gitu. Akan lebih enak kalau kucingnya tuh kita kerjanya nggak selalu di rumah, nggak ada orang di rumah, itu akan memudahkan sekali gitu kan, bisa masuk toples, langsung satset bisa masuk yang automatic feeding itu gitu kan, jadi bisa nggak cepet basi gitu. Tapi ya itu jadi harus ditakar minumannya gitu, dan harus cari yang memang sesuai sama kebutuhan dia, kebutuhan mereka gitu. Misalnya life stage kitten ya harus dikasih yang kitten, life stage adult pakai yang adult, senior harus yang pakai yang senior. Karena harus pintar-pintar milih juga kandungannya oke atau enggak. Kalau wet food kurang lebih hampir sama karena mereka makanan pabrikan ya, hampir sama dry food, cuma mungkin lebih basah aja. Lebih basah, terus lebih wangi. Iya, jadi makanya lebih semangat. Cuma kadang kandungan nutrisinya nggak sekompak yang di dry food gitu. Jadi terus kalau untuk wet food juga dia prone untuk jadi karang gigi kalau kita nggak rajin bersihin gigi, karena gampang nempel kan. Karang gigi itu kan terbentuk dari sisa makanan yang nempel di gigi gitu, terus tercampur sama air liur di situ selama 24 jam lebih. Jadi
Kalau punya hewan peliharaan harus gosok gigi 1 kali 24 jam minimal. Udah kayak manusia aja ya. Kalau nggak numpuk malah jadi kasihan ya. Iya, benar. Terus kalau raw food gitu, raw food sebagian orang pakai gitu. Saya nggak anti raw food begitu, cuma harus caution, harus hati-hati Nadia. Untuk raw food itu kita harus pastikan cold chain-nya bagus gitu. Daging jangan, misalnya kalau daging putih atau daging unggas itu tentu nggak boleh dikasih raw food ya, di hewan juga gitu. Kalau daging sapi gitu hati-hati dalam membeli gitu. Misalnya kita beli di supermarket terus udah ketowing jadi udah nggak dingin, masukin freezer itu bisa rusak gitu. Potensi cemaran bakterinya tinggi. Bukan hanya dari situ juga, karena kan nggak dimasak ya. Jadi kita harus pastikan proses dari menyembelih sampai ke tangan kita itu bagus, termasuk proses pendinginannya nggak ada yang keputus. Nah itu agak susah ya, kalau di Indonesia masih agak susah gitu dapat raw food yang seperti itu. Jadi ingat dok, aku kan punya anak bulu yang tahu dok yang itu yang si kimchi ya. Aku tuh lupa sampai, jadi aku beli yang raw food sampai lembek banget baru aku kasih, besoknya diare. Itu agak sebetulnya harusnya dingin terus gitu. Jadi kayaknya lebih baik emang harus kita care juga ya. Yeah. Makanannya tuh benar-benar harus di suhu berapa boleh baru dikasih gitu. Kalau enggak ya diare. Iya benar, diarenya banyak bakterinya biasanya begitu. Kalau mau cooking gitu, cukup happy juga kalau mau bikin MPASI gitu kan. Buat anjing atau kucing itu juga boleh banget gitu. Jadi dibikinin kayak bikin MPASI anak bayi kayak tadi misalnya dicampur, bikinnya kalau nggak mau repot jangan untuk sekali makan. Langsung sekaligus ya seminggu. Iya, mungkin seminggu gitu untuk 3-4 hari gitu. Nanti di packing satu-satu untuk sekali serve gitu terus masuk freezer. Jadi kita lebih tahu bahan yang kita pakai, apa yang kita tambahin. Cuma minusnya ya repot dikit lah nggak apa-apa. Kalau yang di anjing atau kucingnya sering ditinggal keluar kota yang harus dititipin ke kerabat atau ke pet hotel mungkin agak ya ribet dikit. Ya agak ribet harus nyiapin ini itu gitu ya, gitu sih. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung sama lifestyle-nya, tergantung sama gimana si anjing sama kucingnya. Soalnya ada anjing yang memang picky eater banget, makan makanan komersial nggak mau sama sekali. Maunya yang kita makan juga gitu. Jadi kalau gitu diakalin masakin sendiri. Kalau kayak gitu harus butuh ada tambahan suplemen juga nggak sih dok? Kalau tambahan suplemen kayak minyak ikan, omega 3, omega 6 gitu. Source kan tadi kalsiumnya kan source-nya dari si mungkin cangkang telurnya, iya dari daging gitu, dari yogurt. Kalau untuk anjing yang plain dan tidak bergula itu juga boleh. Jadi ingat dok, kan yogurt itu kan laktosado juga dok. Iya. Terus gimana dong? Cuma dia kan udah di fermented ya, udah diolah, udah ada fermentasinya. Jadi si kandungan laktosanya turun jauh gitu. Berarti cari yogurtnya tuh yang plain dan tanpa gula gitu ya? Iya, biasanya ada yang jual yogurt yang khusus untuk dog juga gitu. Mungkin bisa dicoba gitu. Tapi tetap ya kalau yang beli untuk yang dairy base gitu, either itu susu, yogurt, keju itu harus dicoba dulu. Jangan langsung dikasihnya banyak. Dicoba dulu sedikit-sedikit gitu ya. Kalau memang nggak cocok, ada BAB-nya jadi lembek gitu, jangan dilanjutin. Kita ya, cari udah cukup segitu aja ya. Ya, kita cari source yang lain aja gitu. Nah, sebetulnya kalau diare seperti itu, tanda-tandanya apa sih dok? Apakah kalau sekali agak lembek dikit itu udah termasuk diare sebetulnya? Kalau kan ada grade-nya ya, ada namanya fecal score. Jadi fecal score itu ada kita ngelihat si konsistensi fesesnya itu dari yang keras banget, yang kayak batu, yang kecil-kecil gitu. Biasanya suka ada kapur putih sama yang sampai watery, nggak ada bentuknya, terus encer gitu ya. Itu yang biasanya kalau udah nggak bisa diambil itu udah kan ada mild diare, ada yang severe atau yang diare parah gitu. Kalau udah lembek-lembek gitu,
atau diketahui habis makan apa nih gitu kan, lembek-lembek gitu, mungkin kayak dikasih probiotik gitu dulu boleh untuk pertolongan pertamanya gitu. Tapi kalau diarenya udah sampai watery, udah sampai encer banget, baiknya langsung segera dibawa ke dokter gitu supaya nggak dehidrasi. Apalagi ada muntah-muntah ya. Itu lebih bahaya lagi, langsung aja bawa ke klinik guys. Kalau anabul kucing sama anjing itu sebetulnya harus berapa kali sehari sih dok makannya? Anabul kucing dan anjing gitu. Biasanya dikasih untuk kucing dan papis gitu bisa 4 kali sehari, bahkan 5 kali sehari. Mereka itu kebutuhan kalorinya tinggi. Bisa kalau anjing papis itu sekitar 150-200 kalori per kilogramnya gitu per hari. Kalau kucing mungkin 150-250, lebih tinggi daripada kucing dewasa. Bayangkan, padahal sekecil itu gitu kan. Berarti kebutuhan kebutuhan nutrisinya atau kalorinya juga makin banyak. Sementara mereka tuh kecil banget kan, lambungnya kecil banget. Jadi kalau kita kasih hanya 2 kali porsi makan, lambungnya nggak cukup nampung makanannya. Akibatnya apa? Akibatnya biasanya mereka muntah atau kekenyangan, nggak bisa gerak gitu. Saking udah padatnya sampai nggak bisa gerak. Iya, ada yang begitu, jadi kekenyangan. Jadi baiknya kalau masih di bawah 6 bulan gitu, porsi makannya sedikit-sedikit tapi lebih sering. Kalau sudah dewasa boleh 2-3 kali sehari gitu. Kalau yang anjing atau kucing obesitas gitu bisa 2 kali sehari tapi portionnya yang dikurangi gitu, lebih sedikit. Kandungannya juga disesuaikan untuk memang ngurangin kalori, ngurangin berat badan. Terus waktu terbaiknya kapan dok? Apakah pagi sama malam doang kah? Atau kayak kita pagi, siang, malam gitu? Kalau waktu terbaik untuk makan sama itu kan tergantung jam, sebenarnya tergantung jam biologis ya gitu. Kalau normalnya itu pagi sama sore, makan malam itu ya. Pagi sama sore. Kalau ada mau makanan yang di siang gitu, itu boleh dikasih makan siang gitu, atau cemilan di siang. Tapi cemilan sehat ya, bukan cemilan yang aneh-aneh gitu. Itu boleh di siang. Terus mungkin kalau apalagi kalau anjing dan kucing yang sudah berat badannya udah cukup gitu, sama udah menuju ke obesitas, hindari makan malam yang terlalu larut gitu, supaya mereka habis makan nggak langsung tidur. Jadi kita aja nih. Iya. Makan ngantuk bobo. Jadi ada exercise dulu, ada waktu dulu, ada waktu mengolah makanannya dulu. Jadi nggak langsung dibawa tidur gitu. Wah, udah kayak orang juga ya. Jadi ngerawat anabul itu nggak semudah itu ya guys. Tapi menyenangkan kan dia. Thank you Dok Anggul Sama. untuk sharing-sharingnya, dan tentunya terima kasih juga untuk PPNS yang sudah menonton. Jangan lupa share pengalaman atau pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.